Ren Susu akhirnya terluka di bagian dahinya setelah nekat melindungi Murong King Yi dari lemparan sang ibu. Melihat darah mengalir di wajahnya, King Yi segera menghampiri. Namun ia memilih membiarkan Murong Qingyu mengobati Ren Susu karena kini wanita itu adalah calon pasangan kakaknya. Ren Susu pun beralasan bahwa semua yang dilakukannya hanya demi melindungi adik iparnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Mendengar itu, Qingyu kembali merasa bersalah. Sebagai kakak, ia selalu ingin melindungi King Yi, tetapi di sisi lain ia juga tidak ingin menyakiti hati ibu mereka. Tak lama kemudian King Yi datang dengan alasan ingin mengucapkan terima kasih. Setelah Qingyu pergi, ia diam-diam memberikan manisan kesukaan Ren Susu, perhatian kecil yang membuktikan bahwa perasaannya belum pernah berubah. Tak lama berselang, King Yi mendapat kabar mengejutkan. Huo Minxian menghilang secara misterius. Jejak terakhirnya berada di altar leluhur keluarga Murong sebelum akhirnya mengarah ke tepi sungai. Meski jasadnya belum ditemukan, sang ibu kembali menuduh King Yi sebagai penyebab semua masalah. Tanpa membela diri, King Yi memilih pergi, sementara Li Boze berjanji akan membantunya mengusut kasus tersebut. Di sisi lain terungkap bahwa sehari sebelumnya Ren Susu dan rekan-rekannya telah membunuh pria asal Feng An, satu-satunya saksi yang menghalangi rencana mereka. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, King Yi mulai membuntuti gerak-gerik Ren Susu. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah tempat yang telah dipersiapkan wanita itu. Di sana tergantung gaun pengantin yang telah berlumuran darah. Ren Susu dengan tenang mengatakan bahwa Huo Minxian telah menghilang akibat campur tangan King Yi. King Yi murka karena Ren Susu kini rela mengorbankan nyawa demi balas dendam. Namun Ren Susu justru mengancam balik. Jika King Yi terus menghalangi, maka dialah yang akan dituduh sebagai pembunuh dua anggota keluarga Huo. Tak lama kemudian, masa lalu Ren Susu akhirnya mulai terungkap. Ternyata ia adalah seorang anak yatim piatu. Gadis-gadis yang selama ini berada di sisinya merupakan teman-teman dari panti asuhan yang sama. Mereka semua pernah menjadi korban kekejaman San Rongxi di bawah perlindungan keluarga Huo. Di balik citra dermawan, panti asuhan itu sebenarnya menjadi tempat penyiksaan dan eksploitasi anak-anak. Karena itulah mereka bertekad membunuh San Rongxi demi menghentikan penderitaan anak-anak lain, meski harus mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Kesempatan itu datang saat keluarga Murong bersiap menggelar peresmian sekolah penerbangan. Acara tersebut akan dihadiri para pejabat, tokoh berpengaruh, hingga rombongan panti asuhan keluarga Huo yang datang untuk menggalang dana. Bagi Ren Susu, inilah saat yang tepat untuk menjalankan rencana berikutnya. Namun rencana itu mendadak terganggu. Saat makan bersama keluarga, Murong King Yi menerima telepon bahwa upacara pembukaan sekolah penerbangan harus dibatalkan karena berbagai kendala. Tanpa ragu ia langsung menyetujui pembatalan tersebut, dan Murong Qingyu mendukung keputusannya. Bagi Ren Susu, tindakan itu jelas merupakan balasan King Yi untuk menggagalkan rencananya. Tak menyerah begitu saja, Ren Susu menyusul King Yi hingga ke dermaga. Ia memohon agar pesawat milik keluarga Murong dijual kepadanya dengan harga berapapun. Namun King Yi sengaja mengujinya. Ia berkata hanya akan mempertimbangkannya jika Ren Susu mau berlutut. Di luar dugaan, Ren Susu benar-benar melakukannya. Melihat wanita yang dicintainya rela merendahkan harga diri demi tujuannya, hati King Yi kembali bergejolak. Akhirnya Ren Susu berjanji akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu, rahasia yang selama ini terus menghantui King Yi. Janji itu membuat King Yi kembali luluh. Tak lama kemudian, pesawat yang diminta Ren Susu terlihat mengudara di langit kota. Sementara itu, Ren Susu segera berkumpul dengan rekan-rekannya untuk menyusun rencana terakhir. Kali ini target mereka bukan kakek Huo, melainkan San Rongxi, penjaga panti asuhan yang selama bertahun-tahun menyiksa anak-anak tak berdosa. Mereka sadar risikonya sangat besar, tetapi demi menghentikan para iblis yang selama ini bersembunyi di balik wajah dermawan, mereka siap mempertaruhkan segalanya. Hari peresmian sekolah penerbangan akhirnya tiba. Para pejabat, tokoh berpengaruh, hingga para pilot terbaik kota menghadiri acara tersebut. Murong Qingyu sebagai kepala sekolah penerbangan menjadi sosok yang paling sibuk menyambut para tamu. Di sisi lain, Ren Susu dan Bos Hai diam-diam saling memberi kode, karena mereka telah memiliki tugas masing-masing. Tak lama kemudian, kakek Huo datang dan langsung disambut bak seorang raja.
Saat Ren Susu bertatapan dengannya, wajahnya seketika berubah pucat. Suara pria itu membangkitkan trauma masa kecil yang selama ini berusaha ia lupakan. Di hadapan semua tamu, panti asuhan milik keluarga Huo kembali dipuji sebagai yayasan amal yang mulia. Padahal di balik semua itu, anak-anak sengaja dibuat tampak menyedihkan agar orang-orang terus menyumbangkan uang. Ironisnya, uang amal itu justru menjadi ladang keuntungan pribadi. Meski ketakutan terlihat jelas di wajah anak-anak, tak seorang pun menyadari bahwa keluarga Huo selama ini menyembunyikan sifat iblis mereka di balik topeng kebaikan. Saat pertunjukan opera dimulai, Ren Susu dan rekan-rekannya bersiap menjalankan rencana sesuai pembagian tugas. Namun di luar dugaan, King Yi tiba-tiba menghentikan langkah Ren Susu sehingga rencana mereka menjadi kacau. Meski akhirnya berhasil lolos, Ren Susu diam-diam telah menyiapkan sebilah pisau untuk menghabisi San Rongxi. Sayangnya, salah seorang rekannya justru bertindak di luar rencana dengan memasang bom di pesawat yang akan digunakan dalam uji terbang. Situasi mendadak berubah kacau, membuat rencana pembunuhan San Rongxi terpaksa dibatalkan. Sementara itu, acara memasuki puncaknya, yaitu uji penerbangan pesawat baru. Pilot yang bertugas adalah Pilot Ye, satu-satunya pilot wanita sekaligus instruktur penerbangan di kota itu. Sebelum penerbangan dimulai, kakek Huo memaksanya meminum arak. Pilot Ye menolak dengan sopan, hingga Murong Qingyu menggantikannya meminum arak sebagai bentuk penghormatan. Dari tatapannya, King Yi mulai menyadari bahwa kakek Huo sepertinya memiliki tujuan lain terhadap Pilot Ye. Saat Pilot Ye hendak menaiki pesawat, Ren Susu menyadari bahwa bom yang dipasang rekannya akan segera meledak jika penerbangan tetap dilakukan. Demi mencegah jatuhnya korban, ia nekat ikut naik ke pesawat. King Yi pun tidak tinggal diam dan ikut masuk, membuat keduanya akhirnya melakukan uji terbang bersama. Pesawat pun lepas landas dengan mulus. Kemampuan King Yi mengendalikan pesawat membuat semua orang di bawah berdecak kagum. Di tengah penerbangan, King Yi akhirnya menagih janji Ren Susu untuk menjelaskan alasan dirinya menghilang 3 tahun lalu. Dengan suara bergetar, Ren Susu mengaku bahwa sebenarnya ia tidak pernah berniat memanfaatkan King Yi. Jauh sebelum bertemu kembali dengannya, ia telah beberapa kali menyusup ke keluarga Huo untuk mencari Feng Mulan, tetapi selalu gagal hingga berkali-kali terluka. Pertemuannya kembali dengan King Yi justru menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun ketika King Yi mengajaknya menghadiri jamuan keluarga Huo, Ren Susu melihat kesempatan emas untuk kembali menyusup ke kediaman mereka. Karena itulah, saat semua orang sibuk menghadiri perjamuan, ia diam-diam menjalankan misinya seorang diri. Setelah mencari ke berbagai sudut rumah, Ren Susu akhirnya menemukan Feng Mulan. Namun gadis itu sudah berada dalam kondisi depresi dan ketakutan, seolah telah lama mengalami penyiksaan di dalam kediaman keluarga Huo. Saat dihampiri, Feng Mulan justru histeris ketakutan. Ren Susu terus menenangkannya hingga akhirnya Feng Mulan mengenali suaranya. Meski mulai tenang, luka batin yang dialaminya membuat ia terus berhalusinasi sambil memohon maaf dan berjanji tidak akan mencoba kabur lagi. Melihat keadaan itu, Ren Susu sadar bahwa selama bertahun-tahun Feng Mulan hidup dalam penyiksaan yang mengerikan. Belum sempat membawa Feng Mulan pergi, kepala keluarga Huo tiba-tiba datang. Ren Susu segera bersembunyi, tetapi persembunyiannya terbongkar. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Demi melindungi diri dan Feng Mulan, Ren Susu beberapa kali mengayunkan pisaunya hingga melukai kepala keluarga Huo sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Namun di tengah pelarian, Feng Mulan tertembak dan kehilangan banyak darah. Kondisinya semakin kritis karena sebelumnya ia juga baru saja mengalami keguguran. Sesaat sebelum mengembuskan napas terakhir, Feng Mulan akhirnya sadar. Dengan sisa tenaganya, ia mengungkapkan bahwa dirinya juga berasal dari panti asuhan yang sama dengan Ren Susu. Bedanya, sementara Ren Susu dan teman-temannya berhasil melarikan diri, Feng Mulan harus hidup selama 13 tahun sebagai korban penyiksaan dan dijadikan pelampiasan nafsu kepala keluarga Huo. Sebelum meninggal, ia berpesan agar Ren Susu membalas semua penderitaan mereka dan membongkar wajah asli keluarga Huo. Tak lama kemudian, Feng Mulan pun mengembuskan napas terakhir, meninggalkan luka mendalam bagi Ren Susu dan teman-temannya yang telah menganggapnya sebagai saudara. Saat Ren Susu hendak memenuhi wasiat Feng Mulan dengan menaburkan abunya, ia justru diburu oleh kepolisian dan orang-orang keluarga Huo. Di saat yang sama, King Yi akhirnya mengetahui seluruh kebenaran. Ren Susu mengaku bahwa 3 tahun lalu ia tidak pernah berniat memanfaatkan King Yi. Ia sengaja mengalihkan perhatian King Yi agar bisa menyelamatkan Feng Mulan tanpa menyeret pria itu ke dalam bahaya.
Namun ia tidak pernah menyangka pengorbanannya justru membuat King Yi dipenjara dan kehilangan masa depannya. Penjelasan itu akhirnya membuat King Yi memahami alasan dibalik kepergian Ren Susu selama ini. King Yi kemudian kembali bertanya mengapa Ren Susu rela memakai identitas baru, tinggal di keluarga Murong, bahkan sampai bertunangan dengan kakaknya. Dengan tatapan penuh tekad, Ren Susu akhirnya mengungkap tujuan sebenarnya, yaitu membunuh kakek Huo sebagai dalang dibalik semua penderitaan mereka. Mendengar itu, King Yi mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia berniat menerbangkan pesawat langsung ke arah kakek Huo untuk membantu mewujudkan balas dendam Ren Susu. Namun keduanya baru sadar bahwa pesawat yang mereka tumpangi telah dipasangi bom oleh rekan Ren Susu dan akan segera meledak. Ren Susu sebenarnya sudah mengetahui risiko itu sejak awal. Demi membalas dendam, ia bahkan telah siap mengorbankan nyawanya sendiri. Di detik-detik terakhir, Ren Susu melepas sabuk pengamannya dan memasangkan parasut kepada King Yi agar pria itu bisa selamat. Namun King Yi menolak meninggalkannya. Tepat beberapa saat sebelum pesawat meledak, keduanya berhasil melompat keluar dan selamat. Tak lama kemudian, bala bantuan datang, sementara Murong Qingyu bergegas memastikan keadaan adiknya sebelum King Yi segera dibawa tim medis. Sementara itu, Ren Susu kembali berkumpul dengan rekan-rekannya. Melihat salah seorang dari mereka masih menderita akibat luka yang tak kunjung sembuh, tekad balas dendam Ren Susu justru semakin membara. Ia sadar, kegagalan hari itu bukanlah akhir, melainkan awal dari pertarungan yang lebih besar melawan keluarga Huo. Di panti asuhan keluarga Huo, San Rongxi kembali hendak menyiksa seorang anak yang dianggap tidak patuh. Namun sebelum cambuk itu diayunkan, terdengar suara ketukan dari luar. Saat membuka pintu, ia dikejutkan oleh sosok berjubah hitam. Awalnya San Rongxi mengira yang datang adalah arwah Feng Mulan hingga ketakutan. Ia bahkan kembali berpura-pura baik seperti biasanya. Ren Susu segera menyuruh anak kecil itu bersembunyi. Barulah San Rongxi menyadari bahwa wanita di hadapannya adalah Ren Susu, gadis yang dulu sering ia siksa dan ia kira telah lama menghilang. San Rongxi berteriak meminta pertolongan, tetapi di tengah malam yang sunyi itu tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya. Ren Susu dengan tenang menghunus pisaunya. Hanya dengan beberapa sayatan, San Rongxi akhirnya tumbang. Semua utang darah yang selama ini dipikul anak-anak panti akhirnya mulai terbayar. Setelah itu, Ren Susu menuju brankas panti untuk mengambil seluruh catatan keuangan sebagai bukti kejahatan keluarga Huo. Saat hendak pergi, Murong Qingyi ternyata sudah membuntutinya. Melihat San Rongxi masih bernapas, Qingyi mencekiknya hingga benar-benar tewas. Ia melakukan itu bukan karena dendam, melainkan untuk melindungi Ren Susu agar tidak dicurigai sebagai pelaku. Bagaimanapun juga, panti itu dijaga ketat oleh anak buah keluarga Huo. Mereka pun nyaris tertangkap saat berusaha melarikan diri. Di perjalanan, Qingyi terus mengikuti Ren Susu. Ia memperingatkan agar kejadian malam itu tidak pernah diketahui siapapun, karena kini tangan mereka sama-sama telah berlumuran darah. Namun Ren Susu mengaku memang sengaja tidak langsung membunuh San Rongxi. Ia ingin wanita itu merasakan rasa sakit yang selama ini dialami semua korban sebelum akhirnya menemui ajal. Mendengar jawaban itu, Qingyi hanya bisa menghela napas. Ia semakin kesal karena Ren Susu terus mempertaruhkan dirinya sendiri, lalu memilih pergi meninggalkannya. Sedikit demi sedikit, tujuan balas dendam Ren Susu akhirnya mulai tercapai. Ia teringat kembali masa kecilnya yang hidup seperti di neraka. Saat tubuhnya sakit dan hampir dijual kepada keluarga Huo, Feng Mulan justru melindunginya dan rela menggantikan semua penderitaan itu. Sejak hari itulah Feng Mulan menjadi korban penyiksaan yang jauh lebih kejam selama bertahun-tahun. Pengorbanan itulah yang membuat Ren Susu bersumpah akan membalas semua perlakuan keluarga Huo. Beberapa hari kemudian, Ren Susu bersama rekan-rekannya berziarah ke makam Feng Mulan. Mereka akhirnya berhasil menunaikan salah satu wasiatnya dengan membalas kematian San Rongxi. Namun perjuangan mereka belum berakhir. Target berikutnya adalah menghancurkan bisnis keluarga Huo dari dalam dengan merampas seluruh bukti kejahatan dan menghancurkan kekayaan mereka. Sementara itu, kakek Huo mendapat kabar bahwa San Rongxi menghilang bersama seluruh catatan keuangan panti.
Ia langsung menyadari bahwa jika dokumen tersebut jatuh ke tangan musuh, seluruh kejahatan keluarga Huo bisa terbongkar. Tanpa membuang waktu, ia segera memerintahkan anak buahnya melakukan penyelidikan besar-besaran. Kini langkah Ren Susu menjadi jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Beberapa hari kemudian, tibalah hari fitting busana pernikahan Murong Qinyu dan Ren Susu yang masih menyamar sebagai Fang Mulan. Namun karena Murong Qinyu berhalangan hadir, Murong Qingyi terpaksa datang menggantikan kakaknya. Pertemuan itu kembali mempertemukan mereka dalam situasi yang canggung. Ketika Ren Susu yang kini menggunakan identitas Fang Mulan keluar mengenakan gaun pengantin untuk proses fitting, Murong Qingyi yang sejak tadi berusaha bersikap tenang, seketika terpaku melihat wanita yang selama 3 tahun terus memenuhi pikirannya. Di balik tatapan dinginnya, tersimpan kerinduan yang tak pernah pudar. Namun rasa itu bercampur dengan kenyataan pahit bahwa wanita yang paling ia cintai kini akan menjadi calon kakak iparnya sendiri. Tanpa meminta persetujuan siapapun, Qingyi langsung meminta gaun yang dikenakan Ren Susu diganti. Ia mengambil alat ukur lalu mendekatinya hingga menarik pinggang Ren Susu untuk mengukur ulang ukuran gaun. Tindakan tiba-tiba itu membuat para pegawai terdiam, sementara Ren Susu segera menegurnya karena takut menimbulkan salah paham. Merasa tak nyaman terus diperhatikan, Qingyi menyuruh seluruh pegawai keluar agar mereka bisa berbicara berdua. Ren Susu pun langsung menegaskan bahwa apapun yang dilakukan Qingyi tidak akan mengubah keputusannya. Ia tetap akan menikah dengan Murong Qinyu. Mendengar itu, Qingyi justru mengingatkan bahwa kakaknya juga menjadi korban perjodohan ini. Ia tahu Murong Qinyu sebenarnya menyukai Pilot Ye, wanita yang telah lama bekerja bersamanya di sekolah penerbangan. Bahkan di sela-sela kesibukan mengurus pertunangan, kakaknya masih menyempatkan diri menghadiri kelas Pilot Ye. Itu sudah cukup membuktikan bahwa hati Murong Qinyu berada pada wanita lain. Namun Ren Susu mengaku sudah mengetahui semuanya sejak awal. Baginya, pernikahan ini tidak pernah dilandasi cinta, melainkan hanya bagian dari kepentingan yang harus ia selesaikan. Jawaban itu membuat Qingyi semakin yakin bahwa Ren Susu kembali memanfaatkan kakaknya seperti dulu memanfaatkan dirinya. Sebelum pergi, ia memperingatkan Ren Susu untuk segera meninggalkan Murong Qinyu karena ia tidak ingin kakaknya mengulang nasib yang sama dengannya. Di sisi lain, Murong Qinyu menghabiskan waktu bersama Pilot Ye hingga malam hari. Keduanya berbincang seperti biasa, tetapi suasana terasa jauh lebih berat karena hari pertunangan semakin dekat. Dengan senyum yang dipaksakan, Pilot Ye mengucapkan selamat atas pertunangan Qinyu. Ia berharap pria itu bisa menjalani kehidupan yang telah dipilihnya. Meski terdengar tegar, sorot matanya tidak mampu menyembunyikan rasa kecewa. Begitu pula Murong Qinyu yang hanya bisa memandangi kepergian Pilot Ye dari kejauhan. Mereka sama-sama saling mencintai, tetapi tak satu pun berani mengungkapkan perasaan itu. Kini keduanya hanya bisa mengubur harapan dan menerima kenyataan bahwa mereka harus berjalan di jalan yang berbeda. Keesokan paginya, Li Boze datang ke kediaman keluarga Murong membawa pesan dari ayah angkat Qingyi, Li Rongzhang. Awalnya ia mengundang seluruh keluarga Murong, tetapi ibu Murong sama sekali tidak berniat datang. Ia justru menyuruh Qingyi menemui keluarga Li seorang diri, karena bagaimanapun Qingyi dibesarkan di sana sejak kecil. Saat Qingyi turun dari kamarnya, Li Boze menyampaikan bahwa ayahnya merindukannya dan ingin bertemu. Meski hubungan mereka terasa canggung, Qingyi akhirnya bersedia ikut. Tanpa sepengetahuan keduanya, Ren Susu diam-diam ikut bersama karena memiliki tujuan yang belum ingin ia ungkapkan. Sesampainya di kediaman keluarga Li, langkah Qingyi seketika melambat. Rumah itu menyimpan terlalu banyak luka yang selama ini ingin ia lupakan. Setiap sudutnya mengingatkan pada masa kecil yang dipenuhi ketakutan. Tak lama kemudian Li Rongzhang muncul menyambut mereka. Inspektur polisi yang disegani itu memperhatikan Qingyi dari ujung kepala hingga kaki sebelum mempersilakan mereka duduk. Setelah makanan dihidangkan, Li Rongzhang langsung membahas rencana pernikahan Qingyi dengan keluarga Huo. Baginya, aliansi itu akan memberikan keuntungan besar karena pasukannya sedang membutuhkan persenjataan dan logistik. Mendengar ucapan tersebut, Qingyi hanya tersenyum sinis. Ia merasa dirinya kembali dijadikan alat demi kepentingan orang lain. Suasana berubah semakin menegangkan ketika Li Rongzhang sengaja memerintahkan pelayan menyajikan daging mentah di hadapan Qingyi. Melihat hidangan itu, napas Qingyi mulai memburu dan tangannya perlahan gemetar. Kenangan buruk masa kecil kembali menghantui pikirannya. Meski penyebabnya belum dijelaskan, jelas terlihat bahwa daging mentah itu berkaitan dengan trauma yang selama ini ia pendam.
Tepat saat Li Rongzhang memaksanya menyentuh makanan tersebut, Ren Susu datang membawa hadiah atas nama keluarga Murong. Kehadirannya langsung menghentikan suasana yang tidak pantas itu. Bahkan dengan berani ia mengatakan bahwa Qingyi tidak perlu selalu menuruti semua perintah Li Rongzhang. Setelah itu, Li Rongzhang membawa Qingyi menuju sebuah ruangan yang selama ini menjadi mimpi buruknya. Di sana berdiri altar mendiang ibu angkatnya. Tanpa sedikit pun rasa iba, Li Rongzhang kembali menyalahkan Qingyi atas kematian wanita tersebut dan menyebutnya sebagai pembawa sial. Di sisi lain, Ren Susu yang menunggu di luar akhirnya mendengar seluruh kisah masa lalu Qingyi dari Li Boze. Ia baru mengetahui bahwa Qingyi dibesarkan oleh keluarga Li selama 12 tahun sebelum akhirnya dikembalikan ke keluarga Murong. Setelah itu Qingyi dikirim belajar ke luar negeri hingga menjadi dokter bedah di kota Bei. Selama bertahun-tahun, hubungan Qingyi dan Li Rongzhang tak pernah benar-benar membaik. Meski Li Boze menganggap ayahnya hanya mendidik dengan keras, Ren Susu mulai memahami bahwa luka yang dipikul Qingyi jauh lebih dalam dari yang selama ini ia bayangkan. Namun Li Rongzhang memaksanya berlutut. Seketika kenangan masa kecil kembali bermunculan. Dulu, saat ia terus menangis karena lapar, ibu angkatnya yang mengalami depresi justru memarahinya sambil mengatakan bahwa semua penderitaan mereka terjadi karena dirinya. Meski begitu, wanita itu tetap memeluk Qingyi dan memintanya bertahan hidup apapun yang terjadi. Kematian ibu angkatnya menjadi luka yang tak pernah sembuh hingga sekarang. Tak lama kemudian terdengar keributan dari luar. Ren Susu datang menghentikan semua perlakuan Li Rongzhang terhadap Qingyi. Untuk pertama kalinya sejak kembali, ia berdiri membela pria yang dulu pernah ia tinggalkan. Kesempatan itu dimanfaatkan Qingyi untuk mengambil foto mendiang ibu angkatnya sebelum meninggalkan rumah keluarga Li. Sementara Qingyi pergi membawa luka lama yang kembali terbuka, Li Rongzhang hanya memandang kepergiannya dengan wajah datar. Namun diam-diam ia memerintahkan anak buahnya menyelidiki bekas luka di lengan Qingyi. Sikapnya memang selalu keras, tetapi seolah masih ada alasan dan rahasia besar yang sengaja ia sembunyikan dari semua orang. Di sisi lain, Murong Qingyi keluar dari kediaman keluarga Li seorang diri di tengah hujan deras. Ia menatap lama foto mendiang ibu angkatnya sebelum perlahan membakarnya hingga menjadi abu. Tepat saat itu Ren Susu datang memayunginya. Melihat Qingyi yang berdiri tanpa ekspresi, Ren Susu tak kuasa menyembunyikan rasa iba. Qingyi menjelaskan bahwa ia bukan sedang membenci ibu angkatnya. Justru ia ingin membebaskan wanita itu dari bayang-bayang keluarga Li yang telah menyiksanya seumur hidup. Meski ibu angkatnya sering melampiaskan amarah kepadanya dan menganggapnya pembawa sial, wanita itu juga pernah berkali-kali melindunginya hingga rela menerima hukuman demi dirinya. Qingyi kemudian menceritakan alasan mengapa hidangan daging mentah tadi membuatnya kehilangan kendali. Setelah ibu angkatnya meninggal, ia pernah menemukan seekor anjing liar dan menjadikannya satu-satunya teman. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Li Rongzhang membunuh anjing tersebut, mengurung Qingyi selama berhari-hari tanpa makanan maupun air, hingga ia hanya mampu bertahan hidup dari air hujan dan dedaunan yang bisa dijangkaunya. Saat pintu kurungan akhirnya dibuka, Li Rongzhang justru memaksanya memakan daging anjing itu. Kisah menyakitkan tersebut membuat Ren Susu terdiam. Ia baru menyadari betapa kelam masa kecil pria yang selama ini selalu terlihat tegar di hadapannya. Qingyi lalu menatap Ren Susu sambil berkata bahwa pada dasarnya mereka adalah orang yang sama. Mereka sama-sama hidup demi seseorang yang ingin mereka lindungi. Ia juga sudah mengetahui bahwa semua yang dilakukan Ren Susu selama ini berkaitan dengan Feng Mulan. Karena itu ia menawarkan diri menjadi sekutunya. Namun sebagai gantinya, Ren Susu harus membatalkan pernikahannya dengan Murong Qingyu dan meninggalkan kakaknya. Sayangnya Ren Susu tetap menolak. Baginya, Qingyi tidak perlu ikut campur dalam misinya. Setelah mengucapkan itu, Ren Susu pergi meninggalkannya. Sementara Qingyi hanya bisa menatap kepergian wanita yang masih sangat ia cintai. Keesokan paginya Ren Susu kembali menemui Bos Hai di tempat persembunyian mereka. Ia menegaskan bahwa kepulangannya bukan untuk menghidupkan kembali kisah cintanya dengan Qingyi. Ia sudah siap jika identitasnya terbongkar kapan saja. Tak lama kemudian seorang anak laki-laki dari panti asuhan datang diam-diam membawa kabar penting. Ia mengungkap bahwa selama ini panti tersebut menjual gadis-gadis di bawah umur. Sebagian dijual kepada keluarga kaya, sebagian dipaksa menjadi budak, sementara beberapa lainnya menghilang tanpa jejak. Dari semua petunjuk yang mereka dapatkan, Ren Susu mulai mencurigai klub malam milik keluarga Huo sebagai tempat utama perdagangan manusia.
Menyadari situasi semakin berbahaya, ia segera menyuruh anak itu kembali ke panti agar keberadaan mereka tidak dicurigai. Sementara itu, Huo Zonqi juga mulai bergerak menyelidiki kematian San Ronsi. Ia mengumpulkan seluruh anak panti untuk diinterogasi satu persatu. Namun di luar dugaan, tidak ada satupun yang bersedia memberikan keterangan. Mereka memilih melindungi rahasia tersebut meski terus mendapat tekanan. Di kediaman keluarga Murong, Qingyi terus mendesak Ren Susu agar segera menentukan pilihannya. Ia kembali mengingatkan ancamannya untuk membongkar identitas asli Ren Susu di depan seluruh keluarga jika wanita itu tetap bersikeras menikahi Murong Qingyu. Pada saat proses fitting gaun pengantin kembali dilakukan, Ren Susu justru memanfaatkan kesempatan itu untuk menyalahkan Qingyi karena telah membatalkan gaun sebelumnya. Qingyi membalas dengan tenang bahwa gaun itu terlalu biasa dan tidak pantas dikenakan calon istri kakaknya. Namun pembicaraan itu berubah menjadi pertengkaran ketika Qingyi mengatakan bahwa sangat disayangkan kakaknya akan menikahi seseorang yang belum benar-benar mereka kenal. Ucapan Qingyi membuat suasana langsung membeku. Ren Susu tetap tenang dan berhasil menjelaskan semuanya hingga keluarga Murong semakin mempercayainya. Sebaliknya, Qingyi kembali menjadi pihak yang dianggap mencari masalah. Murong Qingyu bahkan meminta adiknya meminta maaf demi menjaga hubungan kedua keluarga. Merasa selalu dipersalahkan, Qingyi akhirnya meluapkan seluruh kekesalannya. Ia mengatakan bahwa sejak kembali ke keluarga Murong, dirinya tak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga. Pertengkaran kakak beradik itu pun semakin memanas hingga ibu Murong kembali menampar Qingyi di depan semua orang. Dengan tatapan penuh kecewa, Qingyi memilih meninggalkan rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama setelah Qingyi pergi, Li Rongzhang datang membawa hasil penyelidikannya. Ia memperlihatkan bukti-bukti mengenai luka di tubuh Qingyi yang berasal dari penyiksaan selama berada di penjara. Melihat semua itu, Murong Qingyu langsung terdiam. Baru saat itulah ia menyadari bahwa selama ini adiknya memendam begitu banyak penderitaan seorang diri. Ia pun mulai memahami mengapa Qingyi berubah dingin dan selalu menjauh darinya. Dipenuhi rasa bersalah, Murong Qingyu segera pergi mencari adiknya sebelum semuanya terlambat. Di sisi lain, Ren Susu memanfaatkan kesempatan untuk berbicara dengan Li Rongzhang. Menurutnya, meski pria itu selalu bersikap keras, ia yakin masih ada rasa sayang terhadap Qingyi yang tidak pernah diungkapkan. Setelah itu, Ren Susu mulai menanyakan cara memasuki klub malam milik keluarga Huo yang dijaga sangat ketat. Ia berdalih ingin membantu Qingyi membongkar kejahatan keluarga Huo. Li Rongzhang tidak memberikan jawaban secara langsung. Ia hanya mengucapkan satu petunjuk singkat mengenai ruang penyimpanan harta. Kalimat sederhana itu langsung membuat Ren Susu memahami bahwa rahasia besar yang selama ini ia cari mungkin tersembunyi di tempat tersebut. Pada malam itu, Ren Susu diam-diam mencari keberadaan Murong Qingyi. Setelah mendengar semua kisah masa lalunya, ia terus bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang telah dijalani pria itu, hingga mampu menyembunyikan begitu banyak luka di balik sikapnya yang tenang. Sementara itu, Qingyi justru duduk sendirian di sebuah kedai susu kedelai. Di tengah dinginnya hujan, ia hanya ditemani semangkuk susu kedelai hangat. Sesaat ia memandang wanita tua di hadapannya dan berhayal sosok itu adalah ibu angkatnya. Namun lamunannya buyar ketika Ren Susu datang dan duduk di depannya. Qingyi heran mengapa Ren Susu masih mencarinya. Ren Susu kemudian menceritakan bahwa setelah Qingyi pergi, Li Rongzhang kembali membuat keributan di rumah keluarga Murong. Qingyi hanya tersenyum pahit. Menurutnya, semua itu sudah tidak ada artinya lagi karena kakaknya pasti tetap tidak akan mempercayainya. Mendengar ucapan itu, Ren Susu akhirnya menjelaskan kejadian 3 tahun lalu. Ia mengatakan bahwa Murong Qingyu sebenarnya tidak pernah ingin menjebloskan Qingyi ke penjara. Saat itu, ia hanya terpaksa memilih keputusan yang paling kecil risikonya agar Qingyi tidak langsung dibunuh. Namun Qingyi masih belum bisa menerima kenyataan tersebut. Melihat Qingyi masih dipenuhi kebencian, Ren Susu akhirnya mengungkap alasan lain di balik sikapnya selama ini. Menurutnya, kejadian saat fitting gaun tadi hanyalah sandiwara untuk menjaga identitasnya agar tidak terbongkar. Ia juga tahu Murong Qingyu kini mulai membenci keluarga Huo setelah mengetahui kebenaran. Justru keadaan itu akan memudahkan dirinya menjalankan rencana balas dendam. Di sisi lain, Murong Qingyu akhirnya bertemu Qingyi yang baru pulang ke rumah. Sejak semalam ia terus mencari keberadaan adiknya hingga hampir putus asa. Namun Qingyi justru berkata bahwa meski dirinya mati, tidak akan ada yang peduli.
Ucapan itu membuat Murong Qingyu kehilangan kesabaran hingga langsung memukul Qingyi. Qingyi tentu tidak tinggal diam dan membalas pukulan tersebut. Pertengkaran kakak beradik itu pun berubah menjadi perkelahian kecil sebelum akhirnya keduanya sama-sama terluka. Meski begitu, kemarahan Murong Qingyu perlahan berubah menjadi rasa lega karena akhirnya berhasil menemukan adiknya. Tak lama kemudian Murong Qingyu membawa Qingyi menemui seorang dokter ahli. Ia masih berharap tangan adiknya bisa kembali pulih sehingga dapat melanjutkan mimpinya menjadi dokter bedah. Namun hasil pemeriksaan menghancurkan harapan itu. Cedera pada tangan Qingyi terlalu parah dan hampir mustahil pulih sepenuhnya. Mendengar diagnosis tersebut, Qingyi langsung keluar dari rumah sakit. Murong Qingyu segera mengejarnya dan berjanji akan membawa Qingyi berobat ke rumah sakit manapun sampai sembuh. Namun Qingyi hanya tersenyum getir. Menurutnya, meski kehilangan satu tangan, dirinya masih bisa dimanfaatkan keluarga Murong sebagai kambing hitam seperti dulu. Kalimat itu langsung menusuk hati Murong Qingyu. Seketika Qingyi kembali teringat saat urat tangannya dipotong selama berada di penjara. Selama ini, ia selalu mengira kakaknya sengaja membiarkan semua itu terjadi. Dengan mata berkaca-kaca, Murong Qingyu akhirnya mengakui bahwa dirinya memang telah gagal melindungi sang adik. Ia meminta maaf dengan tulus atas semua penderitaan yang harus ditanggung Qingyi seorang diri. Perlahan hati Qingyi mulai luluh. Murong Qingyu mengingatkan bahwa sejak kecil mereka selalu saling bergantung dan tidak pernah sedikit pun membenci adiknya. Jika Qingyi sudah tidak percaya kepada siapapun, setidaknya percayalah kepada kakaknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Qingyi akhirnya memaafkan sang kakak. Suasana yang semula penuh air mata pun berubah hangat ketika Murong Qingyu kembali bercanda seperti masa kecil mereka hingga keduanya kembali akur. Sementara itu, keputusan besar akhirnya diambil Murong Qingyu. Setelah mengetahui semua penderitaan Qingyi, ia mengirim surat kepada keluarga Huo yang berisi pembatalan aliansi pernikahan. Di waktu yang sama, Bos Hai juga berhasil menemukan petunjuk baru. Dari penyelidikan selama beberapa hari, ia mencurigai sebuah lokasi yang tercium bau sabun khas panti asuhan. Mereka menduga truk amal milik keluarga Huo sebenarnya digunakan untuk memindahkan para gadis secara diam-diam melalui jalur pembuangan air yang selama ini tidak pernah dicurigai siapapun. Pada malam yang sama, sebuah kejadian tak terduga kembali terjadi. Pilot Ye yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba diculik oleh sekelompok pria misterius. Rekan-rekannya segera melapor ke kantor polisi. Mendengar kabar itu, Murong Qingyu langsung panik dan memohon agar seluruh petugas mencari keberadaan wanita yang diam-diam ia cintai. Bersama Li Boze, polisi mulai menyisir seluruh rute yang biasa dilewati pilot Ye. Tak lama kemudian mereka menemukan bros milik pilot Ye yang terjatuh di lokasi kejadian. Petunjuk itu mengarahkan mereka pada Ban Hongfan, ban milik keluarga Huo. Tanpa ragu, Qingyi langsung maju ke garis depan dan bersumpah akan mengungkap siapa dalang dibalik penculikan tersebut. Keesokan harinya, Ren Susu lebih dulu menjalankan rencananya. Ia datang ke Bang Hongfan sambil membawa beberapa tas berisi uang sehingga langsung disambut sebagai nasabah paling terhormat. Dengan kepandaiannya berbicara, ia berhasil membuat para pegawai lengah hingga diantar memasuki ruang penyimpanan harta yang berada jauh di bawah tanah. Tempat itu dijaga sangat ketat dengan pintu baja tebal dan hanya orang-orang tertentu yang diizinkan masuk. Namun ketika Ren Susu sengaja berjalan mendekati sebuah ruangan di ujung lorong, wajah petugas bank mendadak berubah panik. Ia segera mengalihkan perhatian Ren Susu agar tidak mendekati ruangan tersebut. Reaksi itu justru membuat Ren Susu semakin yakin bahwa rahasia terbesar keluarga Huo tersembunyi di balik pintu itu.